goyangan yang dilakukan sampai terakhir dengan PK-nya Muldoko, ini tidak akan berarti. Mau aman, mau bagus, ini ya saya punya masa, Nahdien di belakang saya, harus cawapres nih. Ada Erlangga, ada Caimin, ada Khofifah, ada Mahfud, ya, 3 Nahdien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mendapat tamu di 6 Syawal ini, yaitu Profesor Dr. Abbas Thaha, akademisi, praktisi, pendiri partai. Wah, segudang pengalaman. Gimana Prof? Apa kabar? Sehat-sehat? Baik, alhamdulillah, sehat Bib. Alhamdulillah. Bincang bisik-bisik politik kita semakin menghangat. Jadi suasana terkini mungkin kita akan bahas, ikuti terus Khas Channel. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Hari ini kita bisa sambil makan kacang, sambil ngopi, karena sudah di 6 Syawal 1444 Hijriah bersamaan dengan 27 April 2023. Nah, kembali lagi ke bisik-bisik politik. Ya, coba kita kupas tuntas. Nah, tentang perilaku, ya. Tentang perilaku politisi saat ini menghadapi Pilpres 2024 ini. Bagaimana Prof. Abbas? Baik, terima kasih Bib. Ini kalau cerita perilaku, kalau dalam dunia akademik, itu ada satu disiplin ilmu yang namanya perilaku organisasi. Intinya adalah organisasi itu bergerak dan sebagainya adalah ditentukan oleh person, orang yang ada di situnya. Bisa juga orang itu masuk ke organisasi, ditelan organisasinya, sehingga dia berkooperasi di dalam organisasi itu. Sekarang bagaimana personnya itu? Ya, seperti dulu pernah ada bincang-bincang saya tentang Anies, ya. Anies ini penunggang kuda, ya. Jadi kalau partai itu adalah kuda, dia pengendalinya, dia yang menentukan kemana arah dan mana permainannya. Oke, itu satu. Tapi kalau boleh saya potong. Jadi kalau Anies ini kan dia tidak punya partai. Segala sesuatu kan digunakan oleh semua diusung oleh ketua umum partai. Apakah nanti dia bisa leluasa memimpin negeri ini sementara dia bukan ketua umum partai? Kita ambil satu saja, Bib. Dengan didapuk oleh Nasdem, ya, dia menjadi capres, kemudian diikuti PKS dan Demokrat. Ada satu statement, dia memiliki otoritas menentukan cawapresnya. Nah, berarti dia sudah mempunyai bargaining position terhadap yang mendukungnya. Nah, ini bedanya dengan yang lain. Nah, kemudian beliau ini menawarkan perubahan. Sebagaimana rekam jejak yang dia lakukan selama memimpin DKI walaupun 1 periode. Jadi beda dengan petugas partai? Beda dengan petugas partai. Ya, karena apa? Sebelum dia masuk ke Pemda, dia sudah melakukan mapping peta. Bagaimana pengelolaan, bagaimana tata kelola, dan bagaimana optimasi daripada organisasi itu. Jadi beliau ini cukup cerdas, orang pengalaman organisasi dari mudanya. Nah, tentang perilaku, kalau pimpinan itu perilakunya ditentukan balik lagi genetika, ya, keturunan keluarganya, pendidikannya, dan lingkungan. Nah, kalau untuk ini, kondisi Anies ini sudah mantap ini. Apapun goyangan yang dilakukan sampai terakhir dengan PK-nya Muldoko, ini tidak akan berarti itu. Akan tetap menurut pandangan saya. Karena apa? Jadi badai tetap berlalu walaupun lagi menggonggong. Badai pasti berlalu. Pasti berlalu. Kata Margate. Ini kalau orang-orang tempo dulu kalau baca yang namanya cerbung, ya, bersambung, ini Margate. Badai pasti berlalu. Bukan tetap berlalu, bukan? Nah, badai pasti berlalu. Nah, kapan berlalunya? Begitu ditetapkan berapa bulan lagi, Anies capres. Insya Allah. Insya Allah. Kenapa demikian?
karena koalisi yang ada sekarang ini kan rapuh sekali. Ya. Kok bisa dibilang rapuh, Prof? Gimana bilang rapuhnya? Ya, buktinya ini masih cawe ke sini, yang ini masih disamber ke sini, ini dekat. Dan dalam hal ini Pak Jokowi juga cawe-cawe ke sini. Dengan ditetapkannya Ganjar oleh capres sebagai betul oleh Bu Mega, tapi beliau nggak berhenti nih. Itu cambuk sebetulnya buat Jokowi ya. Oh iya, apalah namanya istilahnya, tapi dia berusaha. Mungkin ini dalam rangka, kalau saya lengser nanti pengen aman, dari berbagai hal selama kepemimpinannya. Kenapa begitu khawatir sih beliau dengan lengsernya nanti? Ya orang kalau khawatir itu cemas itu karena ada sesuatu dalam diri dan perilaku. Something wrong with him. Something wrong with him. Masya Allah. Maybe ya, bisa maybe jadi. not, maybe yes. Jadi itu. Jadi perilaku itu terdiri. Perilaku itu kan adalah resultan daripada itu tadi, ya, behaviornya. Nah sekarang bagaimana dengan Anies tetap jalan? Tinggal bagaimana supaya tidak gerezi demokrasi ini, maka perlu 2 calon. Ya. 2 atau 3? 2 calon lagi. Oh 2 calon lagi, berarti 3 calon. Cukup bisa 4 calon. Ya, sekarang sudah ada Ganjar. Ya. Tapi Ganjar juga keganjal dengan 21 April. Wis. Harus sadar beliau ini, politik itu dinamis sekali. Oh iya? Iya, bisa jadi. Jadi 21 April angka keramat ya? Angka keramat. Apa itu, Hari Bro? Ibu. Hah? Hari Ibu. Sinyal Ibu. Nah karena itu secara terah Megawati akan menurunkan pada Puan apakah capres, apakah cawapres. Satu, bicara cawapres. Oke. Jadi kalau ada yang tiba-tiba bergabung dengan mendukung Ganjar ini suatu hal yang terlalu terburu-buru atau apa? Dia terburu-buru atau melakukan lakmus tes terhadap akar rumput. Ternyata akar rumputnya bergerak semua, ngomel sama DPP-nya. Oke, ya. Nah tentu ini menjadi pelajaran bagi partai-partai yang lain, seperti Caimin, ya. Ini PKB, Nahdien ini, ya. Nah bagaimana dia akan bersikap? Tentu dia mikir ini. Ini saya juga mau aman, mau bagus. Ini ya saya punya masa, Nahdien di belakang saya. Harus cawapres nih. Nah kan begitu. Nah di samping itu kita lihat lagi Mahfud sekarang sudah bermain cantik dan pintar dia. Dan tidak ada catatan yang menyangkut yang perlu dia itu diperkarakan gitu. Ini kelebihannya. Tapi manuver politiknya luar biasa. Yang jelas dia ini adalah HMI. Sama dengan Anies. Tapi beliau Nahdien, nah ini bedanya. Jadi Caimin Nahdien, Mahfud Nahdien, ya enggak? Nah kemudian tambah lagi siapa? Ada lagi tokoh lain Khofifah, Nahdien juga. Nah jadi dalam hal ini, kalau bicara tentang supaya menarik ini kompetisi demokrasi kita untuk Pilpres, ya 3 calon lah. Nah siapa ini? Ya kalau yang tadi Ganjar atau Puan kan begitu, yang dari PDIP. Ya, walaupun Ganjar sudah ditetapkan capres bentuk apa, kan masih berapa bulan lagi? Masih belum pasti. Nah, tapi sekarang Erlangga, ya sebagai pimpinan dari partai kedua terbesar dan kawakan punya infrastruktur yang luar biasa di daerah. Ini bukan kecil, dia juga punya martabat. Punya harga diri. Nah kemana lari Erlangga nih kira-kira? Nah Erlangga ini dia itu partai pemerintah. Dan dia tuh cantik menilai. Kemudian di situ ada Lutfi juga. Kalau nggak salah iparnya itu anaknya dari Firdaus Wajdi. Ya tokoh HMI juga dulu. Nah untuk itu tentu ada Erlangga, ada Caimin, ada Khofifah, ada Mahfud, ya 3 Nahdien. Ridwan Kamil. Jangan lupa. Ridwan Kamil begini. Ridwan Kamil itu adalah profesional. Ya, dapat dukungan kuat dulu. Tapi karena manuver beliau dengan segala macamnya di Jawa Barat, ya, ini jadi menjadi tidak begitu populer belakangan ini. Tetapi dia profesional. Ibunya atau ayahnya HMI itu. Dapat dukungan baik dia. Nah, kemudian ya ada lagi yang lain dari PKS. Lantas bagaimana? Jadi kalau kita bicara tentang tadi koalisi, ini goyang sana, goyang sini. Nah sekarang PDIP berusaha untuk menarik koalisi besar ini.
Jadi koalisi besar berhadapan dengan koalisi perubahan, kan begitu? Kalau saya bilang bukan menarik, malah meninggalkan. Artinya begini. Karena dia sudah mengumumkan bahwa pasangannya dia menunjukkan capres sebagai Ganjar. Dia tidak menarik koalisi besar, tidak ditarik oleh Mega. Justru Mega menunjukkan wibawanya sebagai partai besar, sebagai partai wong cilik. Dia tampil dengan penuh dengan percaya diri, karismatik, menetapkan, tapi dalam hatinya tetap dia mau menarik ini. Susah, kalau ngomong dalam hati susah juga. Ya. Nah, siapa ini? Realita ini kan kita lihat sendiri. Kemarin itu kan begitu gegap gempitanya presiden saat ini kan cawi ke sana, cawi sama kesana. Mungkin Bu Mega juga, last minute dia ambil satu sikap. Nah, sikap ini menurut saya pukulan berat buat Jokowi karena bahwa dia menunjukkan bahwa saya yang menentukan, bukan Anda. Anda sudah selesai dengan 2 periode. Iya, dan kita lihat Perindro itu sudah merapat ke PDI. Perindo. Ya. Ini Hari Ranu ya. PSI jelas ya. Dia bisa saja meninggal. Yang penting Bali PSI ini kalau aromanya berbau oligark dan berbau aroma. Ya kalau partai-partai kecil yang tidak punya kursi di DPR itu nggak perlu dihitung. Yang penting kita hitung ini partai-partai yang punya mampu melakukan lewat cyber. Itu untuk pencitraan untuk itu kan dia tidak punya wakil di DPR kan. Jadi kita mungkin lebih fokus kepada partai-partai yang sudah jadi partai-partai yang terwakili di DPR saat ini di legislatif saat ini. Ya kan umumnya partai-partai yang ada itu umumnya adalah yang rawat jalan pasien rawat jalan dan tersandera. Iya, sekarang sudah jelas kalau PDI itu sudah didukung oleh partai P3. Katanya nanti akan merapat lagi. Jadi saya juga mengamati perilaku ketua umum partai ini begitu semacam khawatirnya luar biasa. Jadi ini benar-benar kalau bahasa itu kalang kabut gitu. Kalang kabut menghadapi begitu diumumkan Ganjar sebagai capres, suasana kegaduhan politik itu begitu sampai lupa kalau kita lagi Lebaran. Jadi kalau saya bilang Jody ini Lebaran politik. Jadi gini, mau mencari masalah aman ke depan Nah, yang luar biasa mereka tidak belajar dengan Ginanjar, Pak Ginanjar. Ginanjar Kartasasmita. Oke, barusan antum bilang antara Ginanjar sama Ganjar mirip-mirip. Kalau Ginanjar ini yang termasuk menyengsarakan Republik ini dengan kasus Freeport-nya. Apapun kita susah menuntut untuk macam-macam untuk Freeport ini karena ada legal standing yang dimiliki oleh mereka yang ditandatangani oleh pemerintah dan DPR. Ini kekuatan. Itu. Dan dia selamat dalam perjalanannya dengan beberapa kasus dan sebagainya. Nah ini salah satu weakness daripada Pak Ginanjar. Nah sekarang dari kesemua ini yang tadi partai-partai yang punya perwakilan itu kan Golkar PKB, P3 kemudian PAN Nah PAN sudah awal ini P3 awal ini langsung rame. Nah, PAN itu saya pendiri, Prof. Ikut pendiri PAN. Pendiri PAN saya. Iya, saya hadir waktu mendirikan PAN itu dulu sama Mas Amin itu di hotel apa itu? Di Senen itu. Iya, jadi saya waktu itu deklarasi sampai ke Sumenep sana dengan Pak Amin. Iya. Jadi kita membesar PAN kan dengan susah payah gitu. Makanya saya prihatin begitu ada salah satu orang yang pengen jadi ketua partai menghalalkan segala cara. Itu saya prihatin. Jadi saya selalu mengingatkan bahwa mendirikan PAN itu mungkin antum juga merasakan bagaimana membesarkan Sumi kan dengan segala macam kendalanya gitu loh. Nah, balik lagi ke pendamping Anies Baswedan, saya mengamati beberapa katakan beberapa bulan terakhir ini saya kayaknya sudah seret sudah mantap di hati itu pendamping beliau itu adalah AHY. Kenapa saya bilang AHY? AHY ini anak muda. Dia jelas punya pengalaman orang tua sebagai presiden 2 periode. Dia banyak belajar di situasi kenyataan. Karena pada setiap
apa namanya, itu proses belajarnya cukup lama. Saya tahu dapat bocoran dari dalam bahwa beliau ini memang salah satu calon yang dikondisikan pada saatnya tentu menjadi pemimpin. Dan cucu baret merah itu. Nah, jadi saya juga dapat apa namanya informasi A1 bahwa setiap apa namanya setiap ada sidang kabinet itu SBY ini apa namanya membawa anaknya ke istana, tapi tidak ikut di rapat, tapi dia ada di dalam, dia mendengarkan bagaimana cara bapaknya memimpin kabinet. Itu yang saya dapat. Jadi saya sangat mendukung kalau Anies didampingi oleh AHY, karena pengalaman SBY selama 10 tahun didampingi oleh Anies didampingi oleh Agus Harimurti ini, karena dia sudah punya pengalaman bagaimana memimpin, pengalaman dalam arti mendengar, ya, mendengar bagaimana seorang ayah mengkader putra terbaiknya itu untuk memimpin masa depan. Itu satu hal yang luar biasa. Ya, jadi begini, Beb. Pola yang dilakukan SBY terhadap kaderisasi terhadap putranya, itu namanya dalam terminologi pendidikan modern, sitting by Nelly namanya. Jadi dia bawa, dia mendengar, dia melihat. Jadi saya dengar, saya lihat, saya mengerti, insya Allah bisa. Nah ini jadi, kan, ini. Nah, dengan pidato dia beberapa hari terakhir, saya juga melihat bahwa AHY ini punya kemampuan yang selama ini diragukan oleh semua, terutama TNI ya. Wah, ini Mayor aja mau jadi wakil presiden. Terus saya selalu bantah, ya jangan, nggak begitulah. Sekarang contoh sederhana, seorang apa namanya Jokowi, kita tahu latar belakangnya kan bisa jadi pemimpin, dan dua periode, satu hal yang luar biasa. Jadi why not, ya, why not Agus itu mendampingi Anies? Saya kira cukup rasional ya. Oh iya, kalau di compare ya AHY dengan Jokowi ya jauh lah. Ya enggak. Pertama ijazahnya asli nih kalau AHY. Ya makanya jadi itu tadi saya bilang tadi, pengalaman saya selalu sistem membantah, pendidikannya ya, di militer juga selalu saya membantah bahwa ya pemimpin itu tidak hanya dari jabatan formal ya. Yang otodidak juga banyak. Ya contoh anak-anak kecil yang hafal Quran juga banyak. Yang ilmunya hebat juga banyak, walaupun dia masih umurnya belum kuliah, tapi dia udah punya kemampuan hafal Quran itu luar biasa. Jadi semua itu Allah memberikan satu anugerah kepada calon pemimpin itu sendiri gitu loh. Jadi kita jangan terlalu mengkhawatirkan hal itu. Nah ini kan sebagai pendamping. Artinya kalau namanya sebagai pendamping itu kan dia bisa sinergi gitu loh. Nah sinergi saling mengisi gitu loh. Di satu sisi memang Anies membutuhkan satu apa namanya pendamping yang baik, pendamping yang mau bekerja sama, ya, dan juga pengalaman, gitu, pengalaman jaringan. Nah kembali ke kakeknya Agus ini, itu juga orang-orang NU dan mereka punya pesantren, gitu loh. Jadi kalau kita lihat dari awal tuh, kalau ngomong soal Jawa Timur, beliau punya pesantren di Jawa Timur. Ya oke, baik Habib ya. Jadi artinya balik lagi, tadi kan Anies jelas. Ginanjar ya enggak versus 21 April. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga siapa? Prabowo untuk menjaga terahnya. Nah, kemudian tentu cawapres. Nah, cawapres kita punya ada Ginanjar, ada AHY. Ganjar. Ada kok Ginanjar lagi? Bukan, ada Erlangga. Ada AHY, ya. Ada Caimin, ya. Ada Mahfud, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah. Ya. Nah, sebagian besar mereka dari Nahdliyin, tapi tadi AHY juga punya kaki di Nahdliyin. Nah, ya, seperti Erick Thohir di tikungan ujung dia menjadi ketua panitia ulang tahun kan. Nah, itu prakondisi. Nah, diprakondisikan ya. Nah, jadi untuk hal ini tinggal kita lihat. Kalau dalam hal ini tentu ya, kalau misalnya taruhlah Demokrat diambil oleh ini, maka Erlangga akan gabung ke Anies dia. Saya yakin. Atau Caimin. Jadi berarti masih ada dua partai yang masih belum punya pegangan ya? Belum. Kalau Golkar masuk ke PDI kayak nggak mungkin ya? Agak sulit. Agak sulit. Karena dia juga partai kedua terbesar ya. Dia juga mau jadi wapres ya. Kalau Caimin juga sama kan? Gitu. Nah jadi itu, petanya demikian.
Nah, tinggal kita berharap, sebagaimana Habib selalu bilang, ya kita perlu zakon kabinet, ya. Nah, menurut saya perlu kombinasi. Empiris orang partai juga tidak salah, banyak juga orang-orang partai yang juga profesional, ya. Seperti misalnya Bardani Alisera. Nah, seperti misalnya kalau di Masyuli itu ada Ahmad Yani, dan kemudian ada TB Masya gitu kan. Nah, ada admin yang masih muda, ya. Nah, ini tokoh-tokoh muda juga. Ya, zakon kabinet itu tidak berarti orang parpol tidak boleh masuk kan. Yang dimaksud itu kan arti itu zakon kabinet itu betul-betul profesional di bidangnya. Banyak pengurus partai, pimpinan partai itu punya kemampuan ekonomi sebagai ekonom. Untuk pejabat publik lah. Jadi artinya begini. Setelah capres dan cawapres ditetapkan, kemudian masuk di dalam kompetisi, demokrasi. Ya, bukan demokrasi terpimpin, ya, demokrasi, ya, dengan landasan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, dilaksanakan dengan jurdil, insya Allah. Dan kalau AHY mendampingi Anies, ini akan kokoh. Karena apa? SBY pernah punya pengalaman yang didukung oleh daerah-daerah di mana Babinsa mengamankan jurdil di daerah. Nah, ini tentu dalam hal ini pun, ya enggak, sisa-sisa laskar pajang pendukung SBY ini masih ada di akar rumput ini. Nah, berarti AHY punya kandidat. Tapi Golkar, dia punya akar rumput yang lama terus-menerus. Ya, saya juga melihat sipil militernya masih dibutuhkan juga. Gimana pun juga sipil militer pemimpin negeri ini mudah-mudahan setidaknya kan walaupun ya dibilang masih kolonel kan ayahnya kan mantan presiden, ya kan, mantan presiden 2 periode. Jaringannya, pengalamannya, insya Allah bisik-bisiknya itu bermanfaat. Nah, kemudian di samping itu satu lagi, Bib, ya, ini rumor yang berkembang, ya, dari antara mereka-mereka, ya. Nah, kita kenal Alfian Tanjung, ya. Alfian Tanjung, tokoh yang paling mencermati mengikuti perkembangan komunis, ya. Dia mengingatkan, Ustadz Sarwo Edi, inilah yang mengamankan Republik Indonesia dan ini. Itu dari gerakan komunis. Dan AHY, kakeknya AHY, ya, adalah cucunya, terahnya. Tentu tidak akan jauh dari situ. Jadi insya Allah mereka yang tidak senang dengan aroma yang berbau itu tadi, itu akan juga bergerak. Nah, kembali ke Sarwo Edi, saya punya catatan, Bro. Nah, bagaimana? Sarwo Edi ini sebelum beliau meninggal, saya dapat informasi A1 bahwa dia ingin menerbitkan buku putih tentang komunis, tentang peralihan kekuasaan. Buku putih itu tidak diinginkan oleh rezim itu. Sehingga sampai akhir hayatnya beliau masuk rumah sakit SPAD dan meninggal. Jadi cukup ramai saat itu di media. Hanya Allah yang tahu kenapa Sarwo Edi sakit. Hanya Allah yang tahu kenapa Sarwo Edi meninggal. Itulah catatan yang saya dengar saat itu. Ya, mudah-mudahan beliau kan orang baik. Wafatnya juga dalam usia yang lebih dari 60, ya. Itu. Jadi saya mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan suatu ampunan dan rahmat kepada Sarwo Edi Wibowo. Karena beliau salah satu tokoh yang ikut punya jasa besar memberantas PKI saat itu. Catatannya dengan tentang Sarwo Edi. Ya, jadi kalau kita mengerucut, ya, ada variabel capres, ada variabel partai-partai yang ada di Senayan. Koalisi ini bergerak cukup dinamis. Ada koalisi untuk perubahan. Ini konsisten sampai sekarang berjalan. Kemudian simpul-simpul bekerja keras. Malah simpul-simpul ini ada yang menyeberang dari kelompok pendukung pemikiran Mega, PDIP maupun pendukung Jokowi. Saya masih katakan pendukung Mega dan Jokowi. Nyebrang pendukung Anies. Kemudian partai-partai yang ada perwakilannya, legislatornya di Senayan, ini pun pada tataran pimpinan mereka itu berada dalam
kendali istana. Hmm. Ya, secara struktural. Ya, ya. Tetapi secara akar rumput, pada tingkat-tingkat tertentu, mereka itu sudah tidak sejalan dengan PP-nya. Contohnya baru-baru ini saja, begitu P3 mendukung Ganjar, struktural di pusat, kemudian di bawah bergerak menyatakan tidak sependapat. Dan sebagai mereka sudah melakukan pendukungan terhadap Anies Baswedan. Nah, contoh seperti gerakan Ka'bah ya. Nah, kemudian ya gerakan GPK itu. Ya. Nah, sekarang kalau bagi PDIP dia tidak perlu koalisi karena thresholdnya memenuhi. Namun secara informal tentunya juga bergerak ini tokoh-tokohnya untuk menarik yang berada pada KIP ini untuk bersama mereka. Nah, kalau yang kecil-kecil sudahlah, mereka udah merapat sana, merapat sini ya. Nah, tinggal koalisi yang akan berada di koalisi ini tadi, seperti Golkar, ya kemudian Gerindra ya, Caimin ya, Gerindra dengan Caimin itu satu koalisi. Dengan PKB, kemudian P3, PAN, dan seterusnya. Ini bagaimana mereka ini? Nah, mereka akan buying time untuk kemana mereka akan bergerak. Ya? Ngikut arus jadi ya? Akan melihat arus ini. Tetapi yang kuat dalam hal ini, dari yang punya perwakilan, ya di luar yang tiga tadi, Nasdem, Demokrat, dan ini, jadi legislator, itu adalah Golkar, PKB, ya, P3 yang masih dan PAN. Tapi dalam hal ini, bagaimana jadinya? Yang jelas nanti bahwa Jokowi berkepentingan ada sesuatu yang dititip dan mengamankannya setelah dia lengser. Nah, dia melihat ini ada Prabowo. Nah, tentu dia akan mendukung Prabowo sebagai kandidat capres ketiga. Nah, bagi alam demokrasi ini bagus dengan tiga pilihan ini. Terjadi polarisasi, ya, kemana dukungan ini akan diberikan. Bukankah lebih bagus kalau Jokowi itu tidak memihak ke salah satu partai, ke salah seyogianya, cuma sekarang sudah susah untuk terlanjur. Susah untuk diingatkan. Jadi terlanjur sudah. Nah, ini seperti lagu-lagunya artis kita ini, terlanjur sudah. Ya, jadi Jokowi terlanjur sudah. Nah, mau tidak mau dan juga punya kepentingan karena dia untuk mengamankan programnya IKN, mengamankan ini ya. Cuma yang tidak pernah disinggung ini dalam hal ini bagaimana dengan LBP dan Hendro kan tidak muncul. Saya tidak tertarik untuk bahas itu. Tidak tertarik untuk membahasnya. Kita mau bahas yang masih apa namanya, masih seger-seger aja ya. Sudah tua-tua yang mendingan kita nggak usah bahas tuh. Cuma mereka ini juga kingmaker dalam proyek-proyek tertentu. Ya nggak apa-apa, itu biarin aja. Kita kepengen apa namanya biar bisik-bisik kita lebih hangat. Kita jadi apa namanya ini aja ke lebih ke Pilpres, Cawapres, Anies tetap sampai kepada penetapannya. Kemudian koalisi masih terjadi permutasi, ya. Kemudian Cawapres ada beberapa kandidat, dan kemudian Golkar punya kekuatan besar dengan infrastrukturnya yang luas dan sudah melegenda di Indonesia ini, tentu tidak akan sembarangan dia menempatkan. Apalagi ya Erlangga ini putra dari seorang menteri pada era. Dan sekarang pun sebagai Menko Perekonomian. Jadi tidak sembarangan ini. Dan punya kekuatan ekonomi juga dan SDM. Nah, tinggal sekarang bagaimana ini? Nah, inilah yang kita harapkan di dalam 2-3 bulan ini semakin kelihatan 2-3 hari perlu 2-3 bulan. 2-3 hari ke depan kalau saya lihat. 2-3 hari ke depan. Iya, ini karena hari ini ada pertemuan di istana. Nanti malam ada pertemuan lagi AKIB. Ini kelihatan makin makin hari. Tetapi begini, mereka itu butuh ya di dalam pendekatan marketing, dalam pendekatan pencitraan, butuh waktu. Ya. Nah, jadi kalau 3 bulan lagi, dalam 3 bulan ini saya katakan, berarti masih sisa 4 bulan lagi.
ini cukup dalam teori kehumasan. Oh gitu. Dengan cyber normal. Nah, tapi kalau 2-3 hari ini, wah itu alangkah dahsyat. Wah ini kejutan politik, Bro. Nah, ya kalau itu kejutan politik, tapi tetap masih ada peluang untuk terjadi pergeseran karena gitu. Waktunya masih beberapa bulan lagi kan. Saya memberi catatan Lebaran Idul Fitri 1444 ini ada lebaran politik. Lebaran politik. Nah, Idul Adha nanti kan tinggal 70 hari lagi ya. Mungkin di Idul Adha itu sudah suasana sudah berbeda. Kalau saat ini betul-betul lebaran politik. Lebaran politik. Ya. Sampai ke Idul Adha. Ya, Idul Adha selesai. Nah, maka ada korban-korban politik. Iya, sementara urusan rakyat nanti belakangan. Sekarang gitu. Bagaimana politik berjalan secara ini? Ya. Gimana proses kawin-kawin tadi antar partai itu terus berjalan sehingga begitu ditentukan nanti di Idul Adha nanti tidak terjadi lagi gonjang-ganjing politik seperti saat ini. Jadi pada saat Idul Adha ke depan menjelang itu setelah ditetapkan, nah mulailah semua kandidat ini bergerak membenahi internal dan eksternalnya dengan cara tidak keluar dari koridor konstitusi. Tapi tetap, Prof, saya masih tetap mengkritisi ya, LSMP tetap mengkritisi agar kabinet atau rezim ini jangan lupa bahwa tugas-tugas kenegaraan itu masih panjang sampai Oktober 2024 gitu loh. Saya memperhatikan beberapa bulan terakhir ini tidak ada sidang kabinet, tidak ada ini, menterinya juga cawi-cawi ke sana kemari. Sehingga ini memprihatinkan, bangsa ini perlu konsolidasi, terutama tentang perekonomian. Kan belum lama kan dibongkar oleh Pak Mahfud, banyak ada terjadi penyalahgunaan keuangan yang sampai 3.349 triliun, ini bukan uang kecil. Nah ini sudah mulai tenggelam nih isu ini nih gitu loh. Kenapa harus tenggelam? Seharusnya tetap kenceng gitu. Mahfud MD dia yang mulai dan dia harus mengakhiri ini. Ya, apapun yang terjadi dia harus tetap istiqomah. Gitu. Karena dia sudah mendapat penghargaan dari begitu banyak profesor, begitu banyak dokter, masyarakat pun sudah memuja-muji beliau sehingga jangan sampai terhenti oleh kendala-kendala atau tekanan-tekanan sana sini sehingga proses yang 349 triliun ini tenggelam lagi gitu loh. Jadi juga mengingatkan anggota DPR saat ini jangan sibuk urusan Pilpres, tapi yang 349 ini juga tetap diurus gitu loh. Jadi ini bisa jadi komoditas politik. Di samping itu yang baru muncul soal BRIN. Ya, dana yang sekian ya, ratus miliar untuk masyarakat itu realisasinya berapa dan sisanya kemana? Kan ini yang sedang gaduh ini. Nah, udah ada kegaduhan baru lagi. Statement dua tokoh ya, Thomas apa itu, Prof ya. Kemudian satu lagi Hasanuddin menstate bantai itu tanda kutip ya, Muhammadiyah. Ini luar biasa itu harus diperkarakan, harus ditindak karena itu sudah sara dan itu sudah fitnah. Enggak, kalau saya lihat ini pengalian isu, Prof. Jadi sengaja dikondisikan pengalian isu sehingga beralih isu yang tadi 345 triliun itu berubah lagi muncul isu lainnya. Ini pola-pola rezim udah lama. Tetapi ini kan harus. Nah jadi si Pangerang ini dan Thomas ini itu nanti selesai urus Pilpres Wapres ini itu akan tetap dituntut oleh kader-kader Muhammadiyah itu. Tidak akan dilepas. Ya. Sama juga dengan kasus dulu penghinaan yang dilakukan oleh si tokoh muda itu, jurnalis itu ya. Tetap dikejar. Ya nggak apa-apa itu tetap dikejar, tapi kan kita lebih fokus sekarang ini memang sudah begitulah polanya, karena pengalihan isu ini dan sebagainya, dan kita itu kan ya karena cyber ya itu dikendalikan oleh akun-akun mereka. Nah sekarang bagaimana yang oposan atau misalnya koalisi perubahan ini solid, konsisten, membesarkan diri dan membersihkan dari anasir-anasir yang masuk kepada simpul-simpul mereka. Kalau saya lihat dari koalisi Indonesia bersatu ini kan sudah pecah, ya kan? KIB sudah pecah. Ya. Mereka yang tadinya jelas-jelas mengusung Ganjar tiba-tiba diambil alih oleh Bu Mega yang mencalonkan sebagai itu sudah selesai kan? Nah, tinggal kebingungan mereka ini mau kemana gitu loh.
Mau kemana? Ini sudah jelas-jelas Ganjar diamankan dalam tanda petik ya. Selesai kan, tidak ada lagi gonjang-ganjing itu. Yang tadinya prakondisi KIB pertama kali berdiri, itu sudah banyak yang tahu di medsos itu bahwa ini apa namanya kerjaan istana kan, mengkondisikan sebagai capres itu adalah Ganjar. Tapi saya juga berpikir jangan-jangan tanda petik itu loh, Ganjar ini mau dikondisikan itu sebagai pemecah untuk PDI ini gitu loh. Jadi calon yang ada di PDI diambil diusung orang lain tuh tujuannya tuh untuk memecah Partai Demokrasi Indonesia. Nah, tapi begini, kalau PDI ini kita lihat di beberapa daerah termiskin di Jawa Tengah itu, bagaimanapun kemiskinan yang ada, tetap mereka mendukung PDI. Berarti itu Surkarnoisnya kuat sekali. Ya. Jadi sulit untuk memecah PDI. Ya, itu satu. Nah, yang kedua paling banter adalah tadi Gerindra tetap dengan PKB, ya memunculkan ya mungkin ya Prabowo dengan Caimin tampil sebagai ya satu komunitas dengan koalisi dan ditambah dengan siapa? Ya seharusnya di Pilpres ini kan semua harus punya nyali. Mau menang kalah itu urusan belakangan, kan gitu kan? Paling cantik gitu kan? Katakan Prabowo sama Caimin sudah oke, udah klik kapan tahu kan? Deklarasikan aja, udah nih satu pasangan kan selesai. Terus Golkar sama apa namanya PKB, Golkar sama satu lagi. Anies. Bukan. Anies AHY. Iya, Golkar kan masih bisa berpasangan dengan satu dengan apa dengan Puan ya? Iya, artinya itu masih bisa ada kesempatan untuk beberapa pasangan. Betul. Kan gitu kan, cukup kan. Golkar dengan satu partai lagi sudah cukup, katakan maju Erlangga sebagai capres. Itu kan akan lebih cantik. Ketimbang kita rebut tanah sini, ngitung menang dan kalah, sudah memproduksikan bakal kalah bakal menang. Saya kira menang kalah itu kan suatu hal yang biasa-biasa saja, kompetisi berjalan. Artinya suara rakyat itu betul-betul muncul semua. Iya. Nah, terjadilah satu seleksi yang fair. Seleksi alam. Yang ujungnya sisa 2 kompetisi. Siapakah yang menjadi pimpinan masa depan? Itu akan lebih cantik. Sehingga kita betul-betul merasakan pesta demokrasi ini. Jangan kalkulasi mau menang mau kalah, mau menang mau kalah. Oh kita mau calon mau menang. Kalau selalu semuanya mau menang kan. Iya. Yang kalah mau kemana kan? Gitu, cuma kalau Habib kita urutin dengan diskusi-diskusinya, ya Habib pengennya Anies AHY kan. Ya, saya cuma kepengennya satu, Prof. Kita kepengen betul-betul orang yang memimpin negeri ini tidak tersandra oleh kekuatan oligarki. Yeah. Gitu. Jadi dia bisa mengendalikan oligarki, itu yang paling penting. Karena kalau sudah kekuatan pemodal yang mengendalikan apa namanya pimpinan tertinggi di negeri ini, ya kita lihat aja gitu, semua masalah dikendalikan. Nah itu yang kita sayangkan. Jadi kita kepengen nanti 2024 itu betul-betul punya pemimpin yang betul-betul bebas dari kendali dan sandra politik gitu. Karena kalau tidak ada itu, dia akan lebih leluasa gitu. Rakyat pun akan merasakan, betul-betul kita mendapat pemimpin yang dikehendak oleh rakyat. Kedaulatan rakyat itu menjadi kenyataan karena keniscayaan kan. Jadi baik, artinya Habib masih melihat di dalam hari-hari mendatang akan ada perubahan drastis dalam keputusan-keputusan politik, kan begitu? Ya, itu deh. Kembali lagi saya masih tetap mengingatkan presiden saat ini, sudahlah nggak usah cawe-cawe lagi. Lepaskan saja semua itu, biar berjalan sesuai jarum jam dia berputar. Lepaskan saja semua sandra-sandra politik, karena begitu dilepaskan mereka akan bebas gitu loh. Karena menurut saya ini sandra sudah tidak perlu lagi, nggak perlu takut. Katakan siapapun yang tersandra sudah tidak perlu takut, karena sebentar lagi rezim berganti. Kan gitu kan, rezim berganti kan selesai. Kenapa mesti takut gitu loh? Nah, saya juga menghimbau dalam kesempatan podcast ini bahwa ketua umum partai yang berasa tersandra dirinya nggak usah takut. Kenapa harus takut? Hadapin aja. Kalau memang masalah hukum, hadapi masalah hukum. Nah, jadi selesai, tidak meninggal. Kata kuncinya. Kenapa saya bilang dalam 2-3 bulan ini, makin dekat ke sana,
proses KPK akan tidak berfungsi lagi, ya enggak, keras terhadap ketua-ketua yang tersendera tadi atau pimpinan tersendera tadi. Jadi dia bisa menentukan sikap politik demi tegaknya NKRI dan Pancasila dengan baik. Iya. Sependapat itu. Jadi siapapun yang punya perkara, yang punya masalah, yang punya sandap, ya, itu bisa dituntaskan sehingga beban sejarahnya tidak bersambung, tidak punya episode nyambung terus gitu loh. Mereka harus belajar dengan orang Masyumi. Jadi Orang Masyumi dulu itu kasus Duren, kasus Kehutanan. Orang Masyumi dulu itu tokoh-tokohnya masuk penjara segala macam tanpa tuduhan, tanpa sidang, dia jalani itu ya. Nah, ini harus pun kalaupun ada ya jalani saja, enggak usah. Lagi ada remisi, ada ini, bahwa itu merupakan bagian dari proses kehidupan, itu adalah sesuatu yang harus dan tidak bisa kita hindari. Ini adalah Allah yang menentukan di dalam perjalanan hidup ini. Jadi menurut saya Bib, dinamika perpolitikan berputaran kencang dalam hari-hari mendatang. Tapi saya berharap setelah Idul Adha kita betul-betul konsentrasi dalam melaksanakan ya pilpres dan pemilu yang jurdil. Nah, kita balik dengan jurdil, jujur, adil dan luber ya, kan begitu. Nah, tentu saja kita berharap variabel-variabel yang tadi bersikaplah ya dewasa dan negarawan, ya KPU-nya, Bawaslu-nya, pejabat pemerintah daerah, variabel yang tadi yang berpengaruh itu. Ya. Oke. Pemilu yang jurdil itu hanya bisa dilakukan oleh wasit yang netral. Wasit yang tidak berpihak. Nah, itulah yang kita harapkan. Nah, itulah yang terjadi pada era tahun 55. Waktu Perdana Menteri itu Burhanuddin Harahap. Itu adalah pemilu yang terindah, yang terbaik, yang diakui dunia di Indonesia ini. Berarti kita masih berharap 2024 ada pemilu seperti itu? Ya, paling tidak memper-memper dekat ke situ lah. Oke. Ya jadi, gitu, Bib. Jadi makin seru nih tentang apa namanya pemilu yang luber ya. Luber. Kita bahas lagi pemilu luber seperti apa, prosesnya seperti apa. Kita akan lanjutkan dengan episode yang akan datang. Insya Allah pencerahan ini terus kita gaungkan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ikuti terus Has Channel bersama Habib Has dan Prof. Abbas Thaha. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Masya Allah, ahlan salam.